Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kepede. Langsung kita mulai video kali ini. Cerita kali ini terjadi kepada sebuah pasangan suami istri yang baru saja punya anak. Dan buat Pak Sutri yang baru punya anak, pasti ngerti betapa capeknya merawat anak yang baru lahir. Bayi itu wah nggak main-main. Dan tentunya membutuhkan banyak persiapan dan juga alat-alat untuk membantu biar kita nggak terlalu kecapean. Nah, sama pasangan suami istri yang bakal aku ceritakan kali ini bernama Hijin dan Sono. Dan mereka pun membeli satu cam monitor untuk ditaruh di kamar bayi mereka. Nah, kenapa beli kamera ataupun CCTV kayak gini? Karena Hijin sama Sono itu merasa kalau anaknya itu harus tidur di kamarnya sendiri mulai kecil gitu. Jadi tidur di situ, tapi ada kameranya sehingga kalau ada apa-apa, papa atau mamanya bisa langsung pergi ke kamar anaknya. Dan seperti pasangan-pasangan suami istri lainnya, di 3 minggu pertama, Hijin harus pergi ke kamar anaknya setiap 3 jam untuk nyusuin, ganti popok. Pokoknya berulang dengan rutinitas 3 jam. Di minggu keempat tetap sama, tapi merekanya udah mulai terbiasa. Tapi masalahnya untuk Hijin mungkin terlalu sibuk untuk merawat anaknya dan juga karena menjadi seorang ibu biasanya hormonnya agak berubah menjadi lebih kuat. Tapi si Sono alias si bapaknya ini mulai merasakan sesuatu yang agak aneh. Karena Bapak Sono ini mulai ngerasa setiap jam 1.15 pagi dia itu selalu kebangun dan melihat cam monitor yang mengeluarkan informasi bahwa kameranya ini menangkap sesuatu gitu. Menangkap apa? Lebih tepatnya menangkap suara, yaitu suara gesekan kain di lantai dan ada suara langkah kaki. Dan setiap kali Sono mendapatkan notifikasi kayak gitu di HP-nya ataupun di kamera monitornya itu, Sono langsung pergi ke kamar anaknya, tapi di kamar anaknya itu sama sekali nggak ada apapun dan juga nggak ada siapapun selain anaknya alias bayinya itu. Dan setiap kali Sono ke sana karena nggak ada apa-apa, ya balik lagi ke kamarnya dan tidur lagi gitu. Tapi hal ini terjadi berulang-ulang. Dan di hari ketiga, lagi-lagi di jam yang sama, Sono kembali terbangun dan melihat ada notifikasi dari kameranya itu. Dan setelah didengar baik-baik, terdengar ada suara yang sangat mirip sama suara istrinya yang lagi nyanyi lagu kayak Nina Bobonya Korea gitu. Meskipun terdengar suara istrinya, Sono ngerasa, tapi kok di jam-jam segini istriku bangun? Wah, jangan-jangan istriku kecapean. Coba sih aku tak kesana, kalau butuh bantuan tak bantu gitu. Sono memutuskan bangun dan pas mau bangun, dilihat di sebelahnya itu ada istrinya. Dan ini tentunya bikin Sono lebih takut, jangan-jangan ada orang di situ atau ada audio yang terputar padahal audionya itu bukan audio yang mereka putar gitu. Nah, Sono langsung cepat-cepat pergi ke kamar anaknya, nyalain lampu. Tapi lagi-lagi di situ ternyata nggak ada siapa-siapa dan cuman ada bayinya yang lagi tidur dengan sangat nyenyak. Karena apa yang terjadi terkesan agak aneh, Sono mulai nyoba kayak nyupit bibirnya sendiri, nyoba mukul gini, tapi terasa kalau ini bukan mimpi. Karena Sono nyadar ini bukan mimpi tapi aneh, tapi karena dia yang nggak bisa apa-apa, Sono memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya untuk istirahat. Sesampainya di kamarnya, Sono ngelihat istrinya yang lagi menggeliat kayak, "Yang, kamu dari mana yang?" Kayak baru bangun gitu kesannya. Karena istrinya terkesan baru bangun, Sono balik ke kamarnya terus bilang ke istrinya, "Ya yang, ini aku nggak tahu. Kayaknya ini udah berulang kali loh yang. Aku udah beberapa kali di jam-jam segini mesti ada notifikasi dari kamera yang kita install di kamar anak kita. Dan tiap kali aku kesana, ya nggak ada apa-apa gitu. Dan barusan ini aku dengar suara kamu nyanyi di situ. Tapi pas aku kesana ternyata nggak ada siapa-siapa. Ini kenapa yo? Apa rumah kita ada yang aneh tau?" Nah, setelah Sono bilang kayak gini dan sebelum istrinya menjawab, tiba-tiba ada suara lagi dari pintu kamar mereka. Dan suaranya ini mirip banget sama suara istrinya. Dan cewek ini bilang kayak gini, "Yang, kamu lagi ngomong sama siapa yang? Aku loh dari tadi manggil kamu, soalnya anak kita ini lo nangis terus. Kok kamu malah balik ke kamar sih yang?" Dan waktu Sono lihat ke arah sumber suaranya, di situ terlihat Hijin ataupun istrinya yang lagi gendong anaknya. Dan setelah Sono ngeliat itu, Sono lihat lagi ke sebelah kasurnya. Tapi di sebelah kasurnya tetap ada Hijin yang tadi ngomong sama dirinya. Jadi kondisinya Sono itu di kasur sama istrinya, tapi di arah pintu situ ada istrinya bareng anaknya. Dan Sono pun gak tahu yang mana istrinya.
Dan di saat Sono bingung harus gimana, dia noleh ke istrinya yang ada di sebelahnya, dan istrinya yang ada di sebelahnya ini ternyata tersenyum ke arah Sono, dan pelan-pelan tangannya ini bergerak membelai tangannya Sono. Dan setelah itu Sono terbangun, dan lagi-lagi ternyata dia terbangun di jam 1:15 di kamarnya dan mendapatkan notifikasi kalau ada suara yang muncul di kamar anaknya. Nah, di sini kalau Pol-Polo jadi Sono, Pol-Polo bakal gimana? Bakal pergi ke kamar anak atau bangunin istri? Aku nggak tahu jawabannya apa, tapi yang pasti aku nggak berharap ini terjadi di dalam hidupku. Dan mungkin buat Pol-Polo yang masih belum punya anak nggak paham betapa mengerikannya suara bayi menangis di malam hari karena harus pergi ke kamar anak untuk ngasih susu, ganti popok gitu. Tapi percayalah, di tengah-tengah kecapean itu bisa jadi ada kejadian horor seperti ini. Buat Pol-Polo yang suka cerita kali ini, jangan lupa bilang rinding dong. Dan terima kasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.